Kita butuhnya adalah alat berat untuk membantu proses pencarian. Akses listrik masih terputus di beberapa wilayah di Sumatera Barat dan kini kita telah bergabung dengan General Manager PT PLN Persero WID Sumatera Barat. Ada Pak Ajrun Karim. Selamat siang Pak Ajrun. Selamat siang Mbak Lintang. Ya Pak Ajrun, hingga saat ini kita ketahui listrik ini menjadi hal yang sangat krusial, yang sangat penting untuk didapatkan oleh warga terdampak banjir dan longsor di Sumatera. Saudara-saudara kita membutuhkan akses komunikasi untuk mengabarkan keluarga, begitu untuk meminta bantuan. Bagaimana peran PLN Pak untuk dapat memasok aliran listrik ke wilayah korban terdampak Pak Ajrun? Baik, terima kasih Mbak Lintang. Sebelum menyampaikan, saya ingin menyampaikan yang pertama, alhamdulillah kondisi di Sumatera Barat masih lebih baik daripada yang terjadi di Sumatera Utara dan di Aceh. Jadi hampir seluruh fasilitas inti induk PLN dalam kondisi baik, yaitu pembangkit dalam kondisi aman, 21 gardu induk dalam kondisi aman, dan jaringan utama dalam kondisi aman. Tapi yang terkena adalah ada beberapa, total ada 2.302 gardu yang kena, bukan gardu induk, gardu. Dan total pelanggan yang terkena adalah sekitar 270.149 pelanggan pada 74 penyulang. Total penyulang yang ada di Sumatera Barat 389, yang kena 74. Terhitung sejak Jumat tanggal 29 itu kita mulai perbaikan karena kondisi cuaca sudah mulai reda, sudah tidak ada hujan. Dan kita menyadari bahwa listrik menjadi salah satu instrumen komponen pokok yang dibutuhkan selain air dan komunikasi. Dan kita berharap listrik bisa segera mungkin masuk ke daerah-daerah yang terdampak, yang tersebar 15 dari 19 kota kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Barat, Mbak Lintang. Baik, tadi Anda menyebutkan Sumatera Utara sudah jauh lebih baik begitu ya Pak untuk pasokan listrik ya. Lantas sejauh ini upaya apa yang digeber oleh PLN untuk tadi menyalurkan listrik ke Sumatera Barat, mungkin di Aceh juga Pak? Baik, saya kebetulan membawai wilayah Sumatera Barat, Mbak Lintang. Jadi kondisi di Sumatera Barat saat ini dari total yang terdampak ada 7 titik segmen. Total kalau pelanggan secara jumlah penyulang sudah menyala semua. 389 penyulang, yang terdampak 74 semua sudah menyala, tapi ada 7 segmen atau 7 jorong, 7 desa yang masih terganggu, yang tersebar di 3 kabupaten. Yang pertama di Padang Pariaman, insya Allah hari ini sudah bisa menyala di daerah Sicincin, Kayu Tanam, daerah Sikayan, Sipinang, dan Sipisang. Insya Allah mungkin siang ini sudah bisa menyala karena kita sudah bisa mendirikan 15 gawang dan 16 tiang dan sudah terpasang traves dan trafo. Insya Allah tinggal penarikan jaringan. Yang kedua yang sudah menyala di Kabupaten Simpang 4 itu sudah menyala kemarin 2 hari yang lalu, Mbak. Kalau sekarang hari Jumat sudah menyala hari Rabu sore, alhamdulillah. Dan yang sudah menyala lagi di daerah Agam ini ada total ada 7 yang sudah menyala, ada per hari ini ada 5, yaitu pertama di Jorong Panta itu di Kabupaten Agam sudah menyala, di Jorong Malala sudah menyala, di Balingka sudah menyala 3, 4 di Simpang 4 tadi sudah menyala, sama di Kecamatan Maninjau di Kelok 22 itu sudah menyala. Menyisakan 2 yang kita berharap sesuai dengan arahan Bapak Menteri SDM kemarin kunjungan ke Palambayan, diharapkan bisa menyala hari Jumat ini, yaitu 1 di Palambayan di Kabupaten Agam yang merupakan titik terparah, dan 1 lagi di Desa Anduriang, Sicincin, Kayu Tanam, Kabupaten Pariaman. Demikian, Mbak. Berarti bisa Anda pastikan hari Jumat ini di Agam semua sudah bisa tersalurkan listrik, Pak? Alhamdulillah, insya Allah, Mbak. Kami upayakan semaksimal mungkin kalau tidak ada perubahan dan cuaca tidak ada hujan, teman-teman bisa maksimalkan untuk bisa melakukan penyaluran dan bisa menyelesaikan sampai sore ini. Dapat kita sampaikan juga, selama listrik belum ada, di pos pengungsi, di tenda, di sekolah, di masjid, kita menyediakan genset dan lampu emergensi, Mbak, sebagai upaya mitigasi karena tidak teraksesnya listrik secara wilayah secara jaringan dari PLN. Baik, Pak Ajrun, tadi Anda memastikan hari Jumat ini hingga nanti sore akan diupayakan listrik bisa kembali menyala semua. Tapi apakah ini bisa berlangsung selama 24 jam atau mungkin ada keterbatasan waktu aliran listrik ini bisa menyala, Pak? 24 jam, Mbak. Alhamdulillah kalau di wilayah daratan di Sumatera Barat kami bisa
melayani 24 jam. Jadi kebutuhan suplai kami juga aman pada beban puncak sekitar 598, kita bisa menyediakan sekitar 620, jadi posisi aman kebutuhan daya listrik yang ada di seluruh wilayah Provinsi Sumatera Barat, Mbak Lintang. Berapa tiang listrik yang sudah kembali terbangun, Pak? Apakah ini mengoptimalkan kemarin yang sudah ada begitu atau ini berupa pembangunan baru, dan targetnya seperti apa nih untuk tiang listrik sehingga bisa memasok listrik ke wilayah-wilayah di Sumatera Barat khususnya? Jadi dari 7 daerah yang terpapar yang agak parah, tiang yang rusak itu 195, Mbak, yang rusak. Jadi yang patah, hilang, tersapu banjir, atau pokoknya nggak bisa dipakai lagi. Itu 195. Sedangkan tiang yang terdampak pada daerah-daerah yang terdampak itu jumlah totalnya 574. Sebagian masih bisa dalam posisi bisa digunakan, tapi yang rusak 195 kita lakukan penggantian. Dan alhamdulillah kondisi ketersediaan cadangan material kita di Provinsi Sumatera Barat aman, Mbak, tinggal pasang, tidak ada kendala, semua tersedia. Baik, Pak Ajrun, tapi ini kan sudah di hari ke-10 ya Pak, terkait apa ya, ini lambannya bagaimana listrik ini bisa masuk ke wilayah-wilayah, apa Pak kendalanya sebetulnya yang terjadi di lapangan sehingga masyarakat ini sulit mendapatkan listrik hingga harus menunggu hingga hari Jumat ini? Baik, terima kasih Mbak. Salah satu hambatan yang di lapangan adalah terputusnya akses jalan. Jadi yang pertama kan ada longsoran dari atas, jalan yang longsor maupun daerah-daerah yang memang berpotensi belum memungkinkan kita lakukan penyambungan karena pertimbangan keselamatan pada konsumen kita, Mbak. Jadi daerah banjir, kita akan masuk setelah mendapatkan declare dari BPPD, dari pemerintah, dari pihak keamanan setempat, sehingga PLN dianggap aman untuk mulai melakukan penyambungan pada daerah yang terdampak bencana, Mbak Lintang. Baik, tentu kondisi aman juga perlu diperhatikan untuk penyambungan listrik ini ya Pak, sehingga tidak menimbulkan korban jiwa lainnya. Terima kasih Pak baik buat Ajrun. pengguna maupun PLN. Baik, demikian Mbak Lintang. Baik, terima kasih Pak Ajrun Karim, GM PLN Persero Sumatera Barat, telah berbincang bersama kami di Breaking News Kompas TV. Terima kasih Mbak Lintang. Saudara, kita ke informasi